Selanjutnya, pemirsa, Asian Development Bank memperkirakan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh sebesar 5,1% pada tahun 2026. Ya, ADB mencatat konsumsi rumah tangga masih menjadi mesin utama pertumbuhan, sementara investasi swasta menunjukkan tren perlambatan. Asian Development Bank memperkirakan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh sebesar 5,1% pada 2026. Proyeksi ini nyaris stagnan dari proyeksi pertumbuhan tahun 2025 yang sebesar 5%. Dalam laporan Asian Development Outlook Juli 2025, proyeksi pertumbuhan yang relatif moderat ini mencerminkan masih kuatnya permintaan domestik, tetapi juga mencerminkan melemahnya ekspor bersih dan beberapa hambatan struktural yang belum terselesaikan di 2025. ADB mencatat konsumsi rumah tangga masih menjadi mesin utama pertumbuhan, sementara investasi swasta menunjukkan tren perlambatan. Di sisi lain, Bank Indonesia juga menurunkan suku bunga acuan sebanyak 25 basis poin pada Juli 2025. Kebijakan ini menandakan pelonggaran moneter untuk mendukung aktivitas ekonomi. Meski terdapat indikasi rebound permintaan dari data impor April hingga Mei, ADB mewanti-wanti bahwa lesunya produksi industri, lambatnya penciptaan lapangan kerja formal, dan lemahnya investasi swasta menjadi hambatan utama bagi akselerasi pertumbuhan ke depan. ADB juga melaporkan bahwa inflasi Indonesia diperkirakan naik perlahan ke arah 2,5% plus minus 1% pada 2026 dari perkiraan inflasi 1,5% pada 2025. ADB mengingatkan risiko eksternal seperti eskalasi tarif global dan gejolak pasar energi masih bisa mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan domestik. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan 5 perintah khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait rancangan APBN tahun depan. Ya, usai rapat terbatas dengan Presiden, Sri Mulyani menyebut Presiden meminta agar reformasi kebijakan di sisi penerimaan negara terus dikebut untuk meningkatkan penerimaan dalam program-program prioritas pemerintah. Presiden juga meminta belanja negara agar difokuskan kepada program-program penting, khususnya untuk program prioritas, mulai dari makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga perbaikan sekolah. Belanja negara juga akan difokuskan untuk instruksi Presiden baru yang akan dikeluarkan Prabowo mengenai perbaikan jalan, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan. Dan terkait defisit, Presiden meminta agar defisit anggaran dijaga pada level yang baik sehingga kepercayaan pasar bisa terjaga. Dukungan APBN untuk pertumbuhan ekonomi juga diminta untuk tetap dilakukan. Presiden menjamin upaya counter-cyclical tetap berjalan lewat belanja negara di tahun 2026. Prabowo juga meminta sejumlah langkah deregulasi segera berjalan sehingga perekonomian bisa tumbuh dan tidak selalu tergantung kepada APBN. Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap, reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting, baik itu di bidang yang tadi telah saya sebutkan. Kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik. Dalam hal ini seperti yang sudah disampaikan di DPR, range-nya saya laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN counter cyclical. Pemirsa, sidang paripurna DPR RI menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN dan rencana kerja pemerintah RKP 2026. Seluruh hasil pembahasan termasuk perubahan dalam postur ekonomi makro tahun fiskal 2026 akan dijadikan pedoman bagi pemerintah untuk menyusun RAPBN 2026. Sidang paripurna DPR RI merestui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026 dan rencana kerja pemerintah atau RKP 2026 yang telah dibahas oleh pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI. Dalam laporannya, Wakil Ketua Banggar Jazilul Fawait mengatakan, asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 disepakati sebesar 5,2 hingga 5,8% terhadap produk domestik bruto. Sementara definisi APBN disepakati berada di rentan 2,48 hingga 2,53% dari PDB. Badan Anggaran dan Pemerintah juga menyepakati perubahan target pendapatan negara dari perpajakan dari yang diusulkan pemerintah sebesar 11,71% hingga 12,22% dari PDB
telah diubah menjadi 11,71% hingga 12,31% dari PDB. Seluruh hasil pembahasan termasuk perubahan dalam postur ekonomi makro tahun fiskal 2026 akan dijadikan pedoman bagi pemerintah untuk menyusun RAPBN 2026. Berdasarkan hal tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2026 sebagai berikut. 1. Uraian KEM PPKF dan kesepakatan. 1. Pendapatan negara. KEM PPKF 11,71 sampai 12,22% dari PDB. Kesepakatan 11,71 sampai 12,31 dari PDB. Perpajakan KEM PPKF 10,08 sampai 10,45% dari PDB. Kesepakatan 10,08 sampai 10,54 dari PDB. Rencananya nota keuangan dan rancangan undang-undang APBN 2026 akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2026. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, berikut poin-poin hasil RAPBN 2026 yang telah disepakati. Untuk asumsi dasar ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi 5,2 hingga 5,8%. Inflasi di level 1,5 hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah 16.500 hingga 16.900 per dolar Amerika Serikat. Tingkat bunga SUN 10 tahun 6,6 hingga 7,2%. ICP 60 hingga 80 dolar Amerika Serikat per barrel. Adapun lifting minyak bumi 605.000 hingga 620.000 barrel per hari dan lifting gas bumi 953.000 hingga 1,02 juta barrel setara minyak per hari. Itu postur makro fiskal 2026 yang disepakati adalah pendapatan negara 11,71 hingga 12,31% PDB, perpajakan 10,08 hingga 10,54% PDB, penerimaan negara bukan pajak 1,63 hingga 1,76% PDB, kemudian hibah 0,002 hingga 0,003% PDB. Untuk belanja negara 14,19 hingga 14,83% PDB, belanja pemerintah pusat 11,41 hingga 11,94% PDB, transfer ke daerah 2,78 hingga 2,89% PDB. Untuk keseimbangan primer 0,18 hingga 0,22% PDB, defisit 2,48 hingga 2,53%. Pembiayaan 2,48 hingga 2,53%. Dan selanjutnya sasaran dan indikator pembangunan 2026. Tingkat kemiskinan disepakati di 6,5 hingga 7,5%. Tingkat kemiskinan ekstrim 0 hingga 0,5%. Rasio Gini 0,377 sampai 0,38. Tingkat pengangguran terbuka 4,44 sampai 4,96%. Indeks modal manusia 0,57, indeks kesejahteraan petani 0,7731, proporsi penciptaan lapangan kerja formal 37,95.